Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Good morning. How are you today? I hope you are fine today now. Alhamdulillah anak-anak, tak terasa ya kita akan menghadapi UTS ulangan tengah semester yang pertama untuk kalian yang sekolah di SMP Budi Utomo ini. Ustazah harap kalian tetap semangat, jangan patah menyerah ya. Karena UTS ini adalah latihan kalian untuk menghadapi UAS yang akan datang ya. Jadi tetap semangat, tetap berdoa, jaga diri baik-baik, jaga kondisi tubuh kalian supaya kalian tidak sakit sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran yang Ustazah berikan setiap harinya. Gitu ya. Alhamdulillah jazakumullah pada anak-anakku semua yang sudah mengerjakan tugas-tugas selama ini. Insya Allah akan Ustazah berikan apresiasi berupa nilai yang baik sesuai dengan ketertiban kalian, usaha kalian, dan kedisiplinan kalian dalam mengerjakan dan presensi. Ya, itu sebuah reward karena kalian sudah tertib, mau disiplin dalam waktu, mau disiplin untuk diri kalian sendiri, maka Ustazah berikan sebagai nilai yang bagus ya. Next. Nah, anak-anakku semua, di sini Ustazah akan menjelaskan sedikit kembali apa yang sudah Ustazah sampaikan selama ini sebelum UTS ini ya. Yang pertama, materi yang sudah kita pelajari yaitu greeting and leave taking with responses. Jadi, greeting itu ketika kalian bertemu dengan seseorang, ya, kalian harus menyapanya. Kalian harus mengucapkan salam. Kalau di kepahaman kita ya, kepahaman kita itu wajib mengucapkan salam, assalamualaikum. Tapi berbeda dengan bahasa Inggris di sini. Kalian harus menyapanya dengan good morning, good afternoon, and then how are you, how do you do, gitu. Maka respon yang akan dijawab yaitu ya sama, good morning, good afternoon. Kalau pertanyaannya how are you, maka jawabannya I'm fine, I'm good. And then ada lagi di halaman 4 ya. Di halaman 4 buku paket kalian juga ada di situ greeting and responses in formal and formal. Nah, dibuka kembali. Jadi jangan sampai pertanyaannya good morning, kalian jawabnya atau ucapannya good morning, kalian menjawabnya good evening, itu salah sekali ya. And then how are you, itu ada jawabannya I'm fine. Dalam buku di halaman 4, I'm fine, fine thanks, very well, thank you, I'm okay. Masih banyak lagi yang lainnya. Silahkan dibuka kembali di buku kalian ya. And then leave taking. Leave taking juga sama. Di sebelah kanannya dari greeting itu ada leave taking. Dicontohkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5. Tapi di halaman sebelumnya, halaman 3, itu banyak sekali greeting and leave taking. Ya, nice to meet you itu termasuk leave taking ya. And then how do you do itu greeting. Dan responnya biasanya menggunakan kata yang sudah diulang. Kalau kalau nice to meet you, maka responnya harus diulangi dengan ditambah to. Nice to meet you too. And then see you too. See you later, see you too. Tapi berbeda dengan bye, bye-bye, itu nggak diberi to ya. Jadi harus bisa diperhatikan di halaman 3 dan halaman 4. And then taking and apologizing with responses. Nah, ini masih berhubungan ya, masih berhubungan konteksnya pengucapan. Nah, pengucapan dalam bahasa Inggris. Taking itu apa sih, Ustazah ulangi sekali lagi. Taking itu adalah ucapan terima kasih ya. Ketika
when someone does a good thing for us or to us, we should say thank you. Nah, jadi ketika kita ketika seseorang telah melakukan kebaikan kepada kita, maka kita wajib mengucapkan terima kasih. Ya, kalau kita dalam kepahaman kita itu kita wajib mensyukurinya. Kita sudah ditolong, kita sudah dibantu, kita sudah dipuji, kita sudah diberi sesuatu, kita wajib mengucapkan thank you. Nah, ada lagi juga apologizing. Nah, apologizing ini ketika seseorang melakukan kesalahan, when someone does a mistake, any mistake, we should say sorry. Ya, maka ketika seseorang telah melakukan kesalahan, kita ya memaafkan, ya, kita memaafkan. Dan ketika seseorang telah melakukan kesalahan, kita memaafkan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, kita wajib mengakui kesalahannya itu dan kita juga meminta maaf. Untuk thanking and apologizing itu ada di halaman 11, ya. Di sini banyak konteks-konteksnya yang belum dikerjakan, amat sulit dikerjakan. Sedikit untuk latihan, ya. Nah, Us, kata kuncinya untuk apologizing itu apa sih, Us? Forgive me, I'm sorry. I'm sorry for. Di halaman 19 tuh banyak ya konteksnya. Forgive me, I forgive you. I forgive you berarti saya telah memaafkanmu, saya sudah memaafkanmu. Tapi kalau forgive me, maafkan aku. I'm sorry for, maaf atas kesalahan saya, titik. Bisa dijabarkan. Thanking berarti thank you. Nah, masih ingat nggak kalian ketika seseorang mengucapkan thank you, kita sudah membantunya. Semisal pulpen ustazah jatuh. Ada salah satu anak mengambilkan, maka ustazah mengucapkan thank you Nia, thank you Nia, and then Nia menjawab apa? Ada 4, masih ingat? Yaitu you are welcome, anytime, and then apalagi ya? Bisa dibuka lagi ya slide yang di YouTube itu, atau kalau kalian mencatat silahkan dibuka kembali. My pleasure. Nah, my pleasure, thank you, you're welcome, anytime. Dan satu lagi ustazah lupa, amat sulit dibuka kembali ya. Itu responnya ketika seseorang sudah membantu, memuji, menolong, memberi kita sesuatu, kita wajib respon itu. And then next, number 3, introduce ourselves with responses and use simple present tense. Nah, simple present tense ini adalah sebuah formula kalimat, ya, yang menggunakan verb 1. Itu digunakan dalam introduce ourselves. Jadi simple present tense ini diaplikasikan dalam bentuk perkenalan diri sendiri, ya. Bentuk perkenalan diri sendiri. Maka dalam hal ini tidak ada bentuk yang lain. Kalau simple present tense yang digunakan di sini karena untuk introduce ourselves, maka to be-nya harus to be verb 1. Masih ingat ya to be verb 1 itu apa? Is, am, are. Bisa dibuka kembali halaman buku kalian, halaman 30. Nah, to be-nya is, am, are. Subjeknya untuk siapa saja bisa diingat-ingat lagi. Am itu to be-nya.
to be am untuk subjek I, and then to be is untuk he, she, it, and then to be are yaitu you, we, they. Ya, to be am itu di buku kalian halaman 30 itu untuk subjek I, and then to be is itu untuk he, she, it, and then to be are itu untuk they, we, you. Ya, itu. Halaman 31, maaf, sebelum kita melanjutkan untuk halaman 31, Ustazah ingatkan kembali, untuk simple present tense kemarin Ustazah sudah menerangkan bentuknya ada 3. Ya, ada 3, yaitu bentuk positif, yang kedua bentuknya negatif ditambahin not, dan yang terakhir adalah bentuk interrogatif, yaitu bentuk dengan kalimat tanya. Semua itu hanya di otak-atik ya Mas Mbak, di otak-atik letaknya saja. Maka yang kemarin sudah mencatat, yang sudah menyimak YouTube tayangan dari Ustazah melalui channel sekolah, itu Ustazah apresiasi, Ustazah syukuri, alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Ya, yang belum menyaksikan, yang belum mencatat, amasuli dibuka kembali pertemuan keberapa ya Ustazah lupa. Simple present tense itu amasulnya dicatat ya. Next, halaman 31. Di situ Ustazah sudah membahasnya ya. Mudah untuk mengisi 10 soal yang ada di halaman 31. Kita sesuaikan antara subjek. Yang pertama, untuk mengisi to be, melengkapi to be itu kita harus lihat subjeknya apa. Kalau kalian sudah melihat subjeknya, sudah mengingat-ingat subjeknya yang ada di halaman 30, maka tidak usah melihat yang lainnya, konteks yang lainnya. Itu sangat mudah. Yang kedua, biasanya kalau to be-nya are, di situ pasti subjeknya you, we, they. Ya, pertama you, we, they. Yang kedua, diikuti kata benda es dengan ditambahkan es atau s. Itu wajib. Ya, itu wajib. Selain itu, berarti to be-nya am dan is, tergantung konteksnya ya. Ingat-ingat. And then next, halaman 33 sudah kalian kerjakan. Nah, di situ melengkapi saja. Masih sama konteksnya untuk melengkapi to be ya. Di halaman 32 juga bisa dilengkapi. Nanti jika ingin dikoreksi dengan Ustazah, amasuli kirim foto melalui WA ya. Dan diberi keterangan amasuli ini dikoreksi sudah benar atau belum pekerjaan saya. Dan jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Prianto, kelas 7A. Nama saya Bella dari kelas 7B, dan lain sebagainya. Harus memperkenalkan diri dalam konteks untuk mengerjakan bahasa Inggris atau menanyakan sesuatu mengenai yang Ustazah terangkan. Ya. Kalau kelas 7B insya Allah Ustazah sudah hafal. Insya Allah. Masih ada lagi untuk yang perlu kalian lengkapi di halaman 34 sampai 38 ya, 34 sampai 38 itu amat sulit dikerjakan, dilengkapi. Maksudnya untuk proses belajar kalian, biar kalian paham, biar kalian tahu. Kalau tidak paham, kalau tidak tahu, bisa tanyakan kepada kakak kalian atau saudara kalian, saudara sepupu maksud Ustazah, atau bisa search on Google ya, bisa mencari ini artinya apa, ini kosakatanya maksudnya apa, itu bisa dicari. Maka ketika kalian nanti mengerjakan soal UTS itu tidak ada lagi keraguan-raguan, kalian sudah mantap, kalian sudah paham, kalian sudah yakin dengan jawaban kalian.
Tidak ada lagi untuk membuka kamus, tidak ada lagi membuka Google Form, tidak ada lagi untuk membuka Google untuk mentranslate bahasa yang belum kalian pahami. Itu tidak boleh. Itu sudah untuk table of content number 1 until number 3 sudah Ustazah jelaskan ya, sudah Ustazah jelaskan. Amat sulitnya dipelajari kembali ya. Mumpung ini masih 3 bab, belum terlalu banyak lagi yang kalian pelajari. Amat sulit ini benar-benar harus dipahami untuk menghadapi soal UTS nanti. Karena soal UTS itu bukan Ustazah yang membuat, ya, bukan Ustazah yang membuat, tapi ada sebuah ikatan guru bahasa Inggris untuk sekolah swasta di Surakarta. Nah, itu ada yang menunjuk, ya. Semuanya terikat dalam IKSS, guru IKSS bahasa Inggris. Ikatan Kepala Sekolah Swasta. Tapi dalam konteks untuk guru bahasa Inggris ya. Maka di situ sudah dibentuk panitianya, sudah dibentuk tim penyusun soal, sudah dibentuk editornya, maka saatnya kalian yang mengerjakan, saatnya kalian yang harus mengukur seberapa kepahaman kalian ya. Amat sulitnya dikerjakan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Yang kemarin masih meremehkan, yang kemarin masih belum tertib untuk presensi, yang belum tertib untuk mengerjakan soal-soal dari ustadz-ustazah, amat sulitnya dalam UTS ini dikerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Sekali mengerjakan itu targetnya 90. Kalau 100 itu terlalu sempurna. Karena kalian tidak terlalu memahami tayangan dari ustadz-ustazah, maka 90 itu sudah cukup, lebih dari cukup. KKN yang ustazah gunakan atau yang ustazah ukur untuk mengukur ketuntasan kalian dalam mengerjakan tugas-tugas dari ustazah itu insya Allah 72. Adapun yang lain untuk naik menjadi 77 itu adalah kesepakatan dari satu sekolah ini. Maksudnya kesepakatan antara kepala sekolah dengan guru-guru yang ada di sini, gitu ya. Gitu. Next, I want to deliver to reserve atau penyampaian kisi-kisi. Kisi-kisi di sini insya Allah sudah sesuai dengan yang kalian kerjakan kemarin, insya Allah ya. Dan amat sulitnya kisi-kisi ini mau seperti apa bisa kalian pelajari lagi di buku paket kalian, bisa lagi untuk mengerjakan semua latihan-latihan yang ada di buku paket ya. Next, ini sudah Ustazah terangkan ya. Silakan buka buku paket kalian di setiap penyampaian materinya dan kerjakan tugas-tugasnya secara pribadi untuk melatih kalian dalam hal mempelajari bahasa Inggris ini. Yang kedua, silahkan catat kisi-kisi UTS ganjil jika diperlukan. Nah, silahkan keluarkan buku catatan kalian atau silahkan pahami diri sendiri. Jika kalian tidak mau mencatat, bisa diingat-ingat. Next. Nah, ini adalah kisi-kisi materi bahasa Inggris yang ada di SMP ini. Untuk kelas 7, 8, 9 seperti ini ya. Nah, yang perlu kalian pahami untuk diri kalian yaitu yang kelas 7 ini. Ada 2 materi yaitu meminta memberi informasi terkait diri sendiri. Yaitu sudah Ustazah jelaskan, sudah Ustazah berikan di bab 3 ya, di bab 3. Introduce ourselves and simple present tense. Walaupun kisi-kisi mengarah ke ini, amat sulit, jangan terpaku dengan kisi-kisi. Kalian harus mempelajari apa yang sudah Ustazah berikan, ya. Nanti ketika kalian memahami hanya satu hal saja,
maka kalian akan kaget ketika kalian menghadapi soal-soal UTS. Ya, Mas Suli. Indikator siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasaan teks tertulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, yaitu name, origin, address, hobi, and etc. Maksudnya, yang diberi kurung ini, kalian bisa melengkapi name, origin itu asal atau ya asal, dan alamat, hobi, dan sebagainya. Kemarin Ustazah sudah menyuruh mengerjakan halaman 40 ya. Itu ada personal information form. Jadi ada sebuah formulir untuk diri kalian sendiri, atau kita biasa menyebutnya biodata diri. Itu sudah mencakup untuk bab ini ya, terkait jati diri itu sudah mencakup. Tapi dalam personal information form ini itu terlalu singkat, kalian hanya mengisi saja tapi tidak diubah dalam bentuk kalimat. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau diubah dalam bentuk kalimat, maka yang kalian gunakan adalah simple present tense ya, simple present tense. Next, materi keterampilan. Chapter 2, dialog meminta dan memberi informasi terkait jati diri. Indikatornya yaitu siswa mampu menyusun teks tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, yaitu name, origin, address, hobi, etc. Bentuk materi yang akan dibuat dalam soal besok insya Allah itu ada teks tertulis berupa paragraf singkat, profil diri dan orang lain, formulir beserta data diri dan dialognya. Nah, ini kisi-kisinya seperti ini, Mas Suli. Tetap memperhatikan apa yang sudah Ustazah berikan kepada kalian, yaitu chapter 1, chapter 2, and chapter 3 yang sudah Ustazah jelaskan tadi di awal ya. Maka kalau kalian sudah menguasai itu, walaupun hanya kisi-kisinya seperti ini saja, ketika kalian sudah menghadapi soal-soalnya mau seperti apa, insya Allah kalian tidak akan kaget, tidak akan loos, nah tidak akan seperti itu lagi. Itu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya kira Ustazah kira ini penyampaian kisi-kisinya sudah cukup. Apabila ingin bertanya atau ingin lebih jelas lagi, bisa kontak Ustazah melalui WA ya, sudah tertera di layar. Silakan di chat pribadi dan saya tidak akan menerima telepon ya, tidak akan menerima telepon. Itu. Mas Suli, jika chat Ustazah atau mengirim WA kepada Ustazah harus memperkenalkan diri dan asal kelas kalian ya. Itu Ustazah sudah mengapresiasi, Ustazah sudah menghargai. Jika kalian tidak melengkapi itu semua, maka Ustazah ya akan memberikan respon untuk tidak suka atau penolakan. Gitu ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga di pagi hari ini bisa menjadi penyemangat kalian untuk belajar besok ya, dan bisa bersemangat untuk menghadapi soal UTS. Ustazah harap UTS-nya besok bisa dikerjakan dengan baik, bisa mendapatkan nilai, bisa mengerjakan dengan mudah, hasilnya sesuai dengan usaha kalian, dengan pemahaman kalian, dan nilainya tidak mengecewakan. Ingat ya anak-anak, kalian di sini mengerjakan UTS harus ingat pada diri kalian sendiri, ingat kepada orang tua, dan ingat kepada Allah. Yaitu, jika kalian ingat kepada diri sendiri, kalian harus bertanggung jawab atas apa yang sudah orang tua kalian berikan selama ini, yaitu disekolahkan di SMP Budi Utomo. Tanggung jawabnya kalian adalah belajar dan mengerjakan tugas dengan disiplin dan tertib. Ketika menghadapi UTS, kalian harus memberikan yang terbaik buat diri kalian dan pada orang tua kalian.
Yang kedua, harus ingat kepada orang tua, ya. Hasilnya seperti apa, insya Allah orang tua menerima. Tapi jangan sampai kalian memberikan yang mengecewakan orang tua kalian. Ketika nanti mengambil rapot hasil belajar kalian, jangan sampai orang tua itu kecewa. Anak saya ketika SD kelas 6 itu juara 1 terus, kenapa di sini di SMP Budi Utomo ini nilainya jelek? Nah, jangan sampai seperti itu. Matematika anak saya itu bagus. Dulu waktu di SD 6 tahun itu les sempoa, les matematika, dan lain sebagainya. Kenapa ini harus mendapatkan nilai yang jelek? Nah, seperti itu. Jangan sampai orang tua yang komplain kepada ustadz-ustazahnya, tapi harus menerima dan menasihati diri kalian, yaitu sebagai anaknya. Gitu. Dan apapun itu kalian ingat kepada Allah, ya. Sebelum mengerjakan, Ustazah harap kalian meminta doa restu kepada orang tua kalian, terutama ibu, ya. Agar kalian tenang dalam menghadapi UTS, agar kalian dimudahkan dan hasilnya juga bagus, gitu ya. Ini yang perlu diingat. Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3 ada di halaman 1, 11, dan 25. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.